Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pelamampang, Bapak Haji Garito, beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati dan muliakan para ustadz, para ustazah, para bapak, para ibu, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, yang sama-sama kita ketahui dalam perjalanan sejarah, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 telah diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno mewakili atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Merdeka setelah sekian lama dijajah oleh Belanda dan juga Jepang secara bergantian. Maka itu adalah suatu momentum yang sangat luar biasa yang oleh generasi setelahnya harus disyukuri, harus diisi dengan banyak-banyak kebaikan. Bu, ya. Pada lapar apa ya? Bahwa kemerdekaan adalah sebuah kenikmatan, anugerah dan karunia dari Allah yang harus kita syukuri, itu pasti. Kenapa? Kalau bukan karena kemerdekaan, bisa boleh jadi mungkin kita masih berada dalam keadaan terjajah. Dan terjajah itu nggak enak, nggak bebas. Bo, enakan bebas apa enakan terjajah? Ibu senangnya bebas apa senangnya terjajah? Bo, senangan bebas apa terjajah? Bebas apa terjajah sama suaminya? Enggak ya Bu ya? Ya Bu ya? Kita semua ingin bebas. Bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, bebas dari kezaliman, bebas dari keangkara-murkaan. Semua kita pengen bebas, pengen merdeka. Maka setelah diberikan anugerah kemerdekaan, kita harus mensyukurinya dengan apa? Bu, ini kan judulnya tasyakuran.
Mensyukurinya dengan apa? Tentunya yang paling utama, pertama, bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan ini. Karena walaupun sebab kemerdekaan adalah perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia, kita nggak memungkiri yang memberikan kemerdekaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang berkehendak, belum tentu kita sudah merdeka. Betul apa betul? Betul apa betul? Buktinya apa? Buktinya, Ibu tahu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahu apa enggak? Bu, tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Anggap aja tahu dah Bu, bilang aja tahu gitu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea yang ketiga, di situ tertulis atas berkat rahmat Allah, dan selanjutnya. Di situ dijelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini walaupun melalui proses perjuangan para pahlawan, yang menentukan adalah berkat rahmat Allah. Maka karena ini adalah anugerah Allah, kewajiban kita manusia adalah mensyukurinya. Caranya yang pasti mengucapkan alhamdulillah. Kita kan diajari setiap mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Ibu habis makan atau sebelum makan, baca apa? Bismillah. Kata Nabi sebelum makan, samillah, sebutlah nama Allah. Habis makan, alhamdulillah. Ibu pergi kemana-mana, sampai rumah selesai dari perjalanannya mengucapkan alhamdulillah. Bahkan habis sholat sekalipun, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, kita ucapkan apa dulu tuh? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah baru istighfar. Ibu terima uang dari suaminya berupa nafkah, rezeki dari suami, ucapkan, bener gak ngucapin alhamdulillah? Suaminya habis gajian, tanggal berapa gajian suaminya? Tanggal 1. Gajiannya 15 juta. Bukan main. Emang gak ada yang suaminya gajian 15 juta? Bo, suaminya gak ada gajiannya 15 juta? Ada ya, gajian 15 juta, dikasih ibu semuanya. Jawabannya apa? Belum tentu, mustahil. Jawabannya apa, Bu? Suami gajian 15 juta, dikasih ke ibu semuanya. Jawabannya mustahil. Apa iya? Apa iya suami kita gajian 15 juta dikasih kita semuanya? Tuh Bang, dengerin tuh Bang. Dengerin tuh. Maksud saya, apapun yang Allah kasih ke kita melalui perantaraan orang, perantaraan suami berupa nafkah, sekecil apapun itu ucapkan alhamdulillah, karena itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami kita pulang ngobyek apa ngobyek? Nyaloin tanah, tembus, jebol, proyeknya 10 miliar,
Komisinya berapa? 2,5%. Jadi berapa duit? Bo, ngobjekin tanah 10 miliar. Dapat komisinya 2,5%. Berapa duit? 25 juta. Terus dikasih ke ibu tuh 25 jutanya. Ucapkan alhamdulillah apa mustahil? Alhamdulillah, Bu, pulang ngobek kasih kita alhamdulillah. Suaminya habis tarikin kontrakan, uang kontrakannya dikasih kita, alhamdulillah. Suaminya pulang ngojek. Kan pekerjaan macam-macam ya, Bu. Ada yang tukang ojek suaminya, pulangnya ngasih duit kita 500.000, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun itu alhamdulillah, karena bagian dari syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap kenikmatan yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Tadi saya udah ajak ngomong ibu-ibunya, sekarang bapak-bapaknya. Pak, punya bini apa enggak? Pak, punya bini apa kagak? Punya. Bininya cakep apa jelek? Maka ucapkan alhamdulillah. Bininya baik apa kagak? Baik Lu ngomong di depan bini lu. Maka ucapkan alhamdulillah. Bininya cerewet, alhamdulillah juga. Emang ada yang bininya cerewet? Ucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pasti akan Allah tambah. Punya bini satu, nurut, taat, solehah, lalu bersyukur kepada Allah, maka akan Allah. Oh dia kan rumusnya la in syakartum la azidannakum. Firman Allah nih, jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti akan aku tambah, kata Allah. Bersyukur terhadap kenikmatan, pasti akan aku tambah, kata Allah. Punya bini satu, cakep, solehah, baik luar biasa, nggak cerewet, lalu kita bersyukur kepada Allah, pasti akan Allah tambah. Ini ketahuan tapang-tapang suami takut istri semua. Tambah, tapi mungkin tambah keberkahannya, tambah sakinah rumah tangganya, tambah nyaman kehidupannya, tambah berkah rezekinya. Bertambah itu bukan tentu bertambahnya jumlah, tapi bisa jadi bertambahnya kualitas. Ya. Lalu kalau sudah bersyukur kepada Allah, apalagi yang kita lakukan? Berterima kasih kepada para pejuang pahlawan kita yang dulu mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan keluarga dan nyawanya. Wajib, mesti, harus berterima kasih kepada para pahlawan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, likulli syai'in sababa. Setiap segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Bu, segala sesuatu ada sebabnya. Ibu pernah ngerasain hamil nggak? Pernah. Ada nggak sebabnya?
Ada. Apa sebabnya? Bapaknya. Ibu punya anak, lalu dipanggil ibu. Karena punya anak dipanggil ibu. Sebab kita dipanggil ibu karena sebabnya punya anak. Semua ada sebabnya. Maka kemerdekaan yang kita rasakan ini bukan semata-mata tahu-tahu berhasil. Bukan juga pemberian hadiah dari penjajah. Tapi salah satu sebabnya adalah berkat perjuangan para pahlawan. Teguh Umar, Teguh Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, si Pitung, si Ji, si Jampang. Itu pejuang-pejuang yang melawan kekejaman para penjajah. Karena sebab mereka Allah berikan kemerdekaan. Oleh karena itu harus berterima kasih. Caranya doain mereka. Maka tadi diawali dengan baca Yasin, baca tahlil. Itu kan mengirimkan hadiah pahala kepada para pejuang kita itu. Girang mereka. Pahlawan-pahlawan kita yang sudah meninggal dunia senang hatinya. Kenapa? Generasi setelahnya, anak cucunya, cicitnya, rakyat-rakyat setelahnya ingat kepada jasanya, mengirimkan hadiah pahala. Bagi orang meninggal, yang diinginkan bukan tanda jasa. Bagi yang sudah meninggal, yang diinginkan bukan karangan bunga, tapi kiriman-kiriman pahala dari yang masih hidup. Ini mohon maaf nih, sebagian kita orang tuanya masih pada ada apa udah pada nggak ada? Masih ada yang nggak ada orang tua kita. Ada yang ada yang udah nggak ada. Tuh yang udah pada nggak ada, yang sekarang udah pindah ke Balikpapan. Ya kan di Balikpapan ya Bu? Di Balikpapan maksudnya papan dinding hari-hari. Sudah terbujur kaku di liang lahatnya. Itu mereka tidak menginginkan apa-apa dari kita. Nggak menginginkan lagi karangan bunga, nggak menginginkan lagi nisannya, makamnya dibagusin, dibikin istana. Nggak perlu buat mereka. Yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, yang mereka tunggu-tunggu adalah kiriman doa dari kita keturunannya yang masih pada hidup. Maka kalau kita sayang kepada para pahlawan kita sayang kepada orang tua kita, kirimin doa kepada mereka, minimal Fatihah. Kapan baca Pak Ustadz? Habis sholat. Ya Pak Ustadz saya nggak sholat. Ya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Al-Fatihah buat ayah saya, buat ibu saya, buat kakek saya yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka Engkau ampuni dosa dan kesalahannya. Fatihah. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Susah kalau nggak dibiasain. Kalau ngomongnya mah gampang, Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, terus sampai waladhdallin, amin, gampang. Tapi meraktekinnya yang susah. Sering kelupaan, sering kelewatan. Mohon maaf, kadang rumah peninggalan orang tua kita yang nempatin. Warisannya kita yang nikmatin. Tapi kita nggak ingat barang sedikit sama jasa-jasa mereka. Karena orang tua kita pahlawan buat diri kita. Secara nasional, pahlawan-pahlawan negara adalah pahlawan buat kita secara nasional. Tapi yang lebih dari itu, orang tua kita adalah pahlawan buat kita. Mereka yang
menjadi sebab terlahirnya kita di dunia. Setelah itu mereka berikan pendidikan buat kita. Setelah itu di saat dewasa kita punya jodoh, mereka juga yang menikahkan kita dengan pilihan-pilihan kita masing-masing. Kadang saat menikahkan tak jarang dijual tanahnya, dijual mobilnya, dijual motornya, dijual perhiasannya. Buat siapa? Buat kita anaknya biar pada senang. Habis nikah kita belum punya tempat tinggal, dia ngomong, lo kan udah nikah, iya. No, kontrakan babak yang belah pojok walaupun kecil lo tempatin. Ada nggak yang begitu? Banyak. Waalaikumsalam, selamat datang di rombongan dari negara tetangga. Ya orang bobo. Sehat Pak De? Ya, silakan. Pak, lanjut silakan. Saya baru ngomong sih, ntar masih lama. Sejam lagi masih lanjut. Silakan Pak, silakan. Ayo udah duduk dah. Silakan di mana kayak duduknya, nggak apa-apa. Bu, lanjut apa udah? Lanjut ya. Ini soalnya soto udah wangi banget di samping saya. Sampai jam berapa kira-kira ini? 12. Sampai jam 12? Iya. Benar ya? Benar nggak? Benar Pak. Malam libur soalnya. Oh iya sih ya. Sepakat ya Pak RT, mana Pak RT? Iya. Sampai jam 12 kata ceramahnya. Gak apa-apa Pak RT, siap? Siap. Siap ya? Berapa duit? Saya kembali kepada tema kita bahwa Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Tengku Cikditiro, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Karno, mereka adalah pahlawan-pahlawan buat bangsa Indonesia dan termasuk pahlawan buat kita. Betul? Tapi lebih dari itu, orang tua kita, ayah dan ibu kita itu adalah pahlawan sejati buat diri kita. Mereka yang menyebabkan menjadi sebab kita terlahir di dunia. Diasuh, dididik, diberikan fasilitas. Mau nikah, kadang dia jual hartanya. Mbak, saya mau nikah, Mbak. Ya udah nikah, emang lu udah punya calon? Ada, udah no orang pasar minggu. Terus, cuma saya nggak punya duit, Pak, buat bawa-bawaan. Emang lu punya duit berapa? Ada di 1.500.000. Terus, ya saya pengen nikah bawain duit ke sono 50 juta. Bagaimana caranya? Ya udah Bapak yang nambahin. Dia punya duit 1.500.000. Mau nikah babanya yang nambahin. Emang Bapak punya duit? Gue emang gak punya duit, tapi gue punya kebon. Gue emang gak punya duit, tapi gue punya banda. Gue gak punya duit, tapi ada perhiasannya lo. Rantai copotin, cincin copotin, gelang copotin, jual ke pasar Bangka sono. Duitnya buat kawin anaknya. Ada gak yang begitu? Banyak. Udah nikah, terus anaknya belum punya tempat tinggal. Kata babanya, Tong, lu udah nikah, nggak baik gabung terus sama orang tua. Terus bagaimana, Mbak? Bapak ngusir ayah? Enggak. Tuh di pojokan ada kontrakan babak barang sepetak, lu tempatin. Lu nyicil dikit-dikit buat isi rumah. Sekarang hidup rumah tangga lu perhatiin dulu. Lu cukup pakai tinker aja dulu, udah nggak usah pakai kasur. Emang nggak punya duit beli kasur. Pakai tinker. Punya duit, lu nyicil kasur. Tuh siapa yang perannya orang tua tuh? Dia kasih hartanya, dia kasih fasilitas kita. Dia lihat kita belum kerja juga, belum punya penghasilan tetap, lu belum kerja juga, belum dapat, Mbak, susah nyari kerjaan. Ya udah lu ngojeki, bagaimana caranya? Ayah pengen ngojek, Mbak, cuman gak punya motor. Lu gak punya motor? Iya, udah. Besok Bapak cariin motornya. Lu mau motor apa? Gue pengen ini, Mbak, pengen motor ADP warna merah.
Beli. Beli sih beli, Pak, tapi saya nggak punya duit. Ntar Bapak yang beliin. Tuh. Orang tua tuh. Biar kata susah, biar kata pala jadi kaki, kaki jadi pala, buat anak dilakonin. Pak, saya nggak jadi ADP dah, Pak. Terus saya pengen NMAX, Pak, warna hijau. Beli. Tuh bapaknya tuh. Udah beli, dibeliin babanya. Lu udah ngojek, sekarang pengennya ngojek sono. Kan begitu orang tua kita. Pak, saya nggak bakat ngojek. Terus saya pengen ke warung, Pak. Pengen ke warung, buka bikin warung. Tapi nggak ada modalnya, Pak. Bapak yang modalin. Oh. Tapi kiosnya nggak ada. Depan rumah lu buka bikin kios. Lu mau dagang apa? Dagang sembako. Bapak yang modalin. Semuanya dilakuin buat kita anaknya. Setelah itu orang tua kita meninggal, maka kita berkewajiban berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan cara doain mereka setiap habis sholat kita. Doain yang baik buat orang tua kita. Termasuk mohon maaf para pahlawan kita yang berjuang untuk bangsa ini yang udah meninggal dunia. Kirimin Fatihah, kirimin bacaan Yasin, kirimin bacaan-bacaan tahlil yang hadiahnya, pahalanya mereka dapatkan di alam barzahnya. Mereka girang sekarang, alhamdulillah, dari RT 11 RW 03 dapat kiriman pahala. Jangan sakiti hati para pahlawan kita. Jangan sakiti hati para pejuang kita. Dengan apa kita sakitin? Dengan cara kita isi kemerdekaan dengan hal yang hura-hura, yang poya-poya, bikin lomba yang kagak karu-karuan. Ada apa Bu RT? Apa tuh? Oh gue. Gak apa-apa, lanjut. Tenang aja, tenang. Orang sampai jam 12 ceramahnya, tenang aja deh. Jangan sakiti hati para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan ini. Kita kerjakan sesuatu yang sifatnya hura-hura, sesuatu yang sifatnya poya-poya, sesuatu yang melanggar agama. Maka sering saya sampaikan di majelis taklim, di masjid, di musola, di tempat-tempat saya ada kesempatan untuk berbicara. Tolong, wahai para pengurus RT, para pengurus RW, majelis taklim ataupun apa, paguyuban, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bikin acara kemerdekaan, jangan sakiti hati para pahlawan kita. Gimana nyakitinya? Bikin lomba-lomba yang bertentangan dengan syariat agama. Jangan. Contohnya, bikin lomba main bola pakai daster buat bapak-bapak. Naudzubillah. Jangan. Kalau ada di RT sini, tanggung jawab RT-nya. Kalau mau bikin lomba, itu yang berfaedah untuk agama dan juga untuk dunia. Contoh, bikin lomba maraton, lari. Kira-kira kalau dibikin lomba lari banyak yang ikut apa kagak? Dikit. Saya dulu pernah jadi remaja RT, Pak. Bikin lomba jalan santai. Lari dari sini ke Sajam bolak-balik. Yang ikut dikit, nggak nyampe 10 orang. Coba kalau bikin lomba karaoke dangdut, banyak nggak yang ikut? Boyuli nomor 1 daftarnya. Dunia air. Lagu wajibnya Rungkan, Happy Asmara. Lagu pilihannya Sakitnya tuh di sini, Cita-cita tak, Alamat palsu Ayu Ting Ting.
dan angin Lesti Kejora. Hafal banget Pak Ustadz, gue lihat itunya. Bikin lomba yang bermanfaat, yang mendidik. Jarang yang ikut. Bikin dah coba, buat anak-anak lomba cerdas cermat. Banyak apa dikit yang ikut? Lomba cerdas cermat coba bikin. Dikit yang ikut. Tapi giliran lomba yang lain-lain banyak. Tolong bikin lomba yang jangan merendahkan harkat martabat kita sebagai manusia, jangan. Saya sempat agak marah dengan pengurus RT bikin lomba, mohon maaf, makan biskuit ditaruh di sini. Yang digoyang-goyangin apa yang ini? Itu kelihatannya lucu, Pak. Ada nggak yang makan biskuit itu taruh di pala terus digoyang-goyangin sampai mulut? Itu kelihatannya lucu. Tapi itu menurut saya merendahkan martabat dia sebagai manusia. Makan apa gitu-gitu banget. Kalau mau bikin lomba yang ada urusannya sama makan, jangan begitu. Udah bikinnya lomba makan biskuit, paling banyak seember siapin biskuitnya. Begitu. Ya, Bu, mana banyakan ibu-ibu lomba joget balon ame lomba jalan sehat, coba banyakan mana? Yang benar. Ini tampangnya tampang joget balon semua ini masalahnya nih. Ayo 17-an bikin lomba main gaple. La haula wala quwata illa billah. Nangis para pejuang kita. Nangis para pahlawan kita. Nangis mereka yang dikorbankan hartanya, yang dikorbankan keluarganya, bahkan yang dikorbankan adalah nyawanya setelah merdeka dia pada lomba main gaple. Bagus tuh para pahlawan, gak diizinkan oleh Allah datang ke rumah kita. Kalau diizinkan, habis panitianya dicekekin sama pahlawan. Tadi saya dapat cerita, ada salah seorang kawan kita, guru juga. Itu dia lewat satu jalan yang bakal dipakai buat lomba. Kan kalau mau lomba dibikin garis-garis tuh ya. Udah bikin, cakep sih, ditulisin. Mohon maaf ya, ditulisin begini nih. Sebelum memulai lomba, jangan lupa baca Bismillah. Betul apa salah? Bu, betul apa salah? Betul apa salah? Kata-katanya betul, tapi nulisnya di jalanan, sehingga bismillahnya keinjak-injak. Awas jangan sampai kayak gitu. Ini ada nggak lomba anak-anak di sini? Kapan? Tadi Pak. Udahan? Ya. Ya, saya lihat. Jangan, hati-hati gitu. Kita bergembira, bersyukur, alhamdulillah, tapi jangan melanggar kaidah agama. Dua tuh, Bu, cara berterima kasih, bersyukur Allah kasih kemerdekaan. Pertama apa? Mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, kirimin bacaan-bacaan Al-Quran yang hadiahnya kita berikan kepada para pahlawan kita. Yang ketiga terakhir, Bu, terakhir nih Bu, karena bau soto udah wangi banget kemari-mari. Yang ketiga, isi kemerdekaan ini dengan amalan-amalan terbaik kita sesuai dengan porsinya. Seorang suami jadi suami yang baik, seorang istri jadi istri yang baik, seorang pegawai jadi pegawai yang baik, abdi masyarakat yang baik, seorang presiden harus jadi presiden yang baik, gubernur jadi gubernur yang baik, lurah jadi lurah yang baik, RW dan RT jadilah RW dan RT yang baik, termasuk kita.
masyarakatnya harus juga bisa menjadi masyarakat yang baik. Jangan cuma bisanya nuntut doang. Jangan bisanya cuma nyalahin doang. Pemerintah kita anggap salah, kita teriak-teriakin, kita salah-salahin. RW, RT kita anggap salah, kita teriak-teriakin, kita salah-salahin. Giliran kita rakyatnya disuruh kerja bakti kagak ada yang nongol. Suruh bersih-bersih kagak ada yang mau. Itu namanya mau menang sendiri, mau benar sendiri. RT, RW manusia biasa, mungkin salah, pasti ada salahnya, betul. Tapi kita pun rakyat pasti ada salahnya, pasti ada kekeliruannya. Ketika RT, RW salah, tegur seperlunya, ingatkan seperlunya. Tapi ketika kita salah, ditegur juga harus berlapang dada, nerimo. RT gak bener nih, RT kagak bener, RT kagak bener, RT disalahin. Giliran disuruh kerja bakti, dia kagak nongol. Iuran sampah, dia kagak bayar. Iuran kas RT lewat mulu. Di RT ada nggak iuran kasnya? Ada. Ada. Tapi selama ini Pak Jigarito nggak ditarikin yang di bawah Pak. Oh, nggak ditarikin? Nggak ditarikin. Mungkin ditanggung pakai duitnya sendiri apa Pak RT? Pak Jigarito mungkin sudah cukup tuh gimana untuk hal-hal untuk begini ini saya juga nggak tahu, makanya ya kalau memang ada iuran itu harusnya kan ditarik Pak. Ya, jadi maksud saya begini, RT harus benar, warga juga kudu benar, sama-sama harus benar, siapapun itu. Presiden harus benar, rakyat juga kudu benar, gubernur harus benar, yang di bawahnya juga harus benar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gak pantas saya berlama-lama karena sebetulnya saya mau ada acara lagi ini. Maka tadi saya pesan sama Ustadz Oyon jangan lama-lama. Saya mau ada acara lagi ke Jagakarsa. Ya, insya Allah keburu sih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di momen tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan buat negara kita. Berikan banyak keberkahan buat negara kita. Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah para pemimpin-pemimpin kita, sehingga kalaupun mereka memimpin di bawah naungan hidayah Allah, insya Allah dia akan mengeluarkan kebijakan yang gak bakal nyusahin rakyatnya, tapi bakal mensejahterakan rakyatnya. Al-Fatihah. Wafana ya karim, wafana ya rahim, Allah bihaqil fatihah, wa bisirril fatihah, wa bimu'jizatil fatihah. Iftah lana abwabal khair, waj'alna min ahlil khair. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.